Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar,
karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan karena satu hari lagi Tuhan kasih kesempatan kita sama-sama berkumpul untuk memuji menyembah Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh bangkit berdiri dan berikan salam kanan kiri depan belakang saudara, katakan Jesus love you. Jesus bless you. Haleluya. Yang dikasih dan disayang Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ayo jemaat Tuhan katakan sembah. Izinkan kami memenuhi tahta-Mu dengan puji-pujian ya Tuhan. Kami di sini meresponi panggilan-Mu. Kami menyembah-Mu. Nuhita
yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kami datang, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ayo sembah Dia saudara. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh ya ralama ya shande, uribi antara lama ya so, ya ralama ya shandara lamo. Kami datang ya Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau. Oh, biar dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama-Mu dikuduskan, nama-Mu diagungkan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Mulia Tuhan, mulia nama-Mu. Biarlah nama yang syado hidup di antara lama. Haleluya, haleluya. Oh ya Rama ya Shande, hidup di antara-Mu. Jesus, oh God, hidup di antara nama ya say. Haleluya. Ora lama ya shando, hidup di antara lama ya say. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, biar hari ini surga terbuka atas kami. Tuhan bersemayam atas puji-pujian kami. Biar mata dan hati kami hanya tertuju Tuhan. Engkau pusat dan pokok pujian kami, pusat penyembahan kami, sumber dari segalanya atas kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Boleh pelan-pelan duduk di hadirat Tuhan saudara. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji Dewi tatamu. Sembah dan puji Dewi tahtamu. Sembah dan puji Dewi tahtamu. Yesus Tuhan, amin. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Ayo jemaat Tuhan katakan, Yesus, kami sembah. Hadir di tengah kami ya Tuhan. Amin.
bersama-sama. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Haleluya, sembah dan
kuduslah Tuhan. Jehovah Elohim Adonai Emmanuel, you are holy, Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hurala-baralamo. Hiribiantara-lama yase. Hurakarata-ya-karata-karando. Hiribiantara-lamo. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh ya Radamo. Hiribiantara-lamo. Ayo doa berbahasa roh saudara. Mari angkat kedua tangan kita. Mata dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Hirarana masyanda karala barala baralaba. Guralana masyando. Yeshua kuribiandara namo. Syarala barala 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 barala. Kuyara namo. The way maker, miracle worker. Hiribiandara lamo. Ora namaya se. Hiribiandara namo. Your glory is tangible in this place. Inhabit, inhabit, inhabit. Kuribiara mayase. Bersemayam Tuhan, bersemayam Tuhan. Ora mayanamo. Kiribiara barabo. Kiribiara namayase. Sesuatu sedang terjadi. Ora labara 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 labaya syandara laba. Di hadiratmu kesembuhan sedang terjadi. Hiraralama syandara labara laba. Di hadirat Tuhan. Hiraralabara labara labara laba. Setiap belenggu dipatahkan. Hiraralama yasyande. Terus tertuju hanya Tuhan saudara. Hiraralama kandarabu. Kekuatanku, pengharapanku, perlindunganku, Allahku yang ku percayai. Oh, alabara alabara alabara. Holy, holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb. You are worthy, God. Yes, Lord. You are holy, Jesus. God Almighty, worthy is the Lamb. Ayo angkat kedua tangan kita, saudara. Worthy is the Lamb. You are holy. Amen, amen. Are you Lord God? Oh God, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita.
Ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Korana maya ramo. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan Senayan City, sorak-sorai buat Allah kita. Lebih kuat lagi, katakan haleluya. God is good and all the time. And God is good and all the time. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley
dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Come on. Kau sumber kemenangan raya. Haleluya. Pemerintah selamanya. Yesus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama katakan, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes Lord. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku. Ayo akui dia saudara. Hanya Kau yang layak didirikan. Hey, ajaib, ajaib, ajaib. Tuhan, agung dan perkasa. Sumber layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia. Ayo sekali lagi, declare. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Megah bagiku, sumber. Amin. Kau raja atasku. Akui dia. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Let's go. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapa Raja mulia saudara? Gak kedengeran siapa namanya? Ayo tepuk tangan di atas kepala. Kami akui Tuhan Yesus Raja mulia. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak didirikan. Amin. Ayo jemaat Tuhan sendiri, akui Dia dalam segala lakumu. Tuhan yang meluruskan jalan kami. Amin. Ayo lebih keras lagi yuk. Angkat tangan kita. Hanya Kau, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, Tuhan, agung dan perkasa. Sumber layak kuasa.
hebat ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Angkat tanganmu. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That's my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 Lord Jesus. How great Thou art. Silakan duduk saudara kekasih. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ada seorang janda dari seorang nabi yang ditinggalin hutang. Dan kita tahu bahwa hutang harus dibayar. Belakangan ini gara-gara pinjol, sekarang ada nama baru pindar. Pinjaman daring, sama aja. Lalu judol, istilah saya pinjol kamu akan benjol. Pinjol akan apa? Kalau judol, brodol. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan satu pesan judulnya Practice Contentment. Yaitu mari kita mempraktekkan rasa puas. Kita baca dulu 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal yang ke-6 mulai ayat 5. Apa yang terjadi kalau ada masalah keuangan dalam keluarga orang percaya? Pertama, percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat. Jadi kalau orang suka cekcok itu pikirannya tidak, ya alias ODGJ. Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Dan kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu apa? Suatu sumber keuntungan. Saya mau tanya dulu. Apa Anda percaya kalau Anda hidup dalam kebenaran? Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Keuanganmu pasti baik-baik. Siapa setuju? Tunggu dulu. Ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Yang keras. Memberi keuntungan besar. Sekarang bahasa Hokkien cuan. Bahasa Mandarin xian. Itu jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau untung besar tuh toa cuan. Ibadah disertai rasa cukup. Bahasa Inggrisnya bagus. Godliness with contentment is great gain. Ibadah tidak cukup, harus sertai rasa cukup. Amin. Ayat selanjutnya.
sebab ku tak membawa. Satu di sini. Ayo, ngantuk ya? Ku tinggal semua pada akhirnya. Ada yang tanya saya, Pak, kalau pengangkatan saya masih punya utang di bank. Pasti ada pertanyaan begitu. Bagaimana Pak? Oh, saya bilang ya, kamu diangkat sebentar lalu diturunkan di depan bank itu. Sebab orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang benar kalau meminjam pasti mengembalikan. Saya tanya direktur bank, bagaimana kamu melepas kredit? Oh, saya lihat keluarganya Pak. Kalau dia tidak peduli keluarganya, uangku pasti hilang. Dengar baik-baik saudaraku. Jadi saya tidak guyon saudaraku. Masalah pinjol, pindar, judol ini. Siapa yang pertama-tama yang banyak ngalami seperti itu? Salah satunya saudaraku adalah orang yang terkena PHK. Ternyata ibu rumah tangga juga. Dan satu lagi yang terakhir, mahasiswa. Supaya kelihatan keren, ambil pinjaman, yaitu pinjol atau pindar untuk judol. Akibatnya berodol saudaraku. Kok terlalu tenang di sini? Saya mengadakan kuis kalau gitu. Siapa percaya Yesus Kristus adalah juru selamat? Tadi kan bilang how great thou art. Pembebas sejati, sampai setuju angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat dia. Ya, berapa banyak saudara percaya? Ini baru setengah tahun. Akhir tahun jam 24. Hutangmu lunas. Siapa percaya angkat tangan? Jangan amin, kamu punya hutang. Lanjut ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tidak cukup Pak, mesti yang bermerek. Mesti supaya keren kelihatan makan di restoran yang mahal. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam, kita doa tadi kan, jauhkan kami dari pencobaan. Ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah 2 Timotius 3 pertama cinta diri sendiri. Kedua cinta uang. Ketiga cinta kenikmatan kemewahan. Konsumerisme. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita lihat dulu satu klip yang satu ini. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Seorang janda dari seorang nabi. Bukan main-main saudaraku. Tetapi yaitu debt collector sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi hambanya. Silakan dulu kita lihat yang satu ini. Di dalam cerita 2 Raja-Raja 4 ini kita lihat bagaimana Tuhan peduli kepada janda miskin ini. Sebab suami seorang janda adalah Tuhan sendiri. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan meminjamkan pada banyak bangsa, tetapi engkau tidak akan pernah meminjam.
Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua. 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Elisa! 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 Elisa, Hai, apa kabar? hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan, dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya.
Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Elisa menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa anak-anak kecil waktu itu berseru pada Yesus, Hosana, save us now. Yeshua artinya the God of the saving cry. Berserulah kepada Yesus. Sekali Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sudah berjatuhan gara-gara pinjol jadi benjol, judol jadi brodol. Berapa banyak orang bunuh diri? So tahu bahwa mortgage atau menggadaikan artinya bunuh diri. Itu dari bahasa Latin, mortgage, gantung diri. Ada kejadian kalau saya nggak salah di Tangerang atau Tabanan juga kita di Bali. Anak istrinya dibunuh dan dia sendiri menggantung diri. Jangan gantung diri. Amin. Sudah ada yang digantung, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kutuk diganti dengan berkat. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangannya Maria. Saudara yang kasih, dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ada kejadian yang sangat spektakuler. 3 kerajaan akan binasa semua. Kalau mereka tidak tanya Tuhan. Dan mereka yaitu menurut kepada Raja Israel waktu itu adalah Yoram. Dan Raja Yehuda yaitu Yosafat ikut-ikutan. 3 kerajaan akan binasa. Tapi Tuhan memakai Elisha. Lembah itu mereka kehabisan air. Kita bisa hidup tanpa berlian. Kita bisa hidup tanpa Rolls Royce. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi saat itu Tuhan membuat mujizat. Dia bilang, galilah parit-parit. Engkau tidak lihat hujan, engkau tidak lihat angin. Tapi lembah ini, lembah saudaraku, penuh dengan air. Dan musuhmu akan kau kalahkan. Dengar baik-baik saudaraku. Banyak orang berpikir, siapa saya? Pak Arifin tolong doakan saya. Kalau Pak Arifin doanya didengar, siapa saya? Dengar. Seruan janda miskin itu didengar oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu ada 2 janda, yang satunya bukan janda ya.
Tetapi yang satu ini jandanya nabi. Bagaimana? Dia tidak hidup konsumerisme, dia tidak hidup gaya. Masalahnya bukan gaya hidup, hidup gaya. Banyak orang hidup gaya, saudaraku. Yang beli branded di Senayan City ini orang kelas menengah. Bahkan utang, saudaraku. Ya. Tetapi orang kaya tidak akan beli barang-barang seperti itu. Mereka beli barang berkualitas, bukan barang branded. Dengar baik-baik saudaraku. Kenapa dia bisa terlibat hutang? Dia nanggung hutangnya orang lain. Amsal 11, malanglah orang yang nanggung hutangnya orang lain. Amsal pasal 6, apabila engkau membuat persetujuan dengan temanmu, lepaskan dirimu seperti binatang, seperti rusa dari tangan tangkapan. Kita baca tadi 1 Timotius 6, orang yang tidak punya rasa puas, yang tidak ada contentment, akan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Orang yang ingin kaya atau ingin cepat kaya akan masuk dalam jerat. Jerat itu saudaraku adalah sebuah lubang untuk menangkap binatang buas. Orang yang tidak pernah puas digambar seperti binatang buas. Dan lubang itu di bawahnya dipasang kayu tajam atau bambu runcing. Ditutup dengan gedek, dikasih tanah, dikasih rumput. Dan ada kambing gemuk di atasnya. Dan ketika dia menerkam anak kambing itu, dia masuk dalam lubang itu. Dan dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita sebagai umat percaya, kita tidak akan pernah meminjam. Tetapi meminjamkan kepada banyak bangsa. Amin. Kita tidak akan pernah minta-minta. Orang benar anak cucunya tidak minta-minta roti. Tetapi menebar roti menjadi berkat. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, bagaimana keluar dari masalah ini? Yang pertama, stop borrowing money. Tidak cukup pindar, cari pinjol. Pinjol ketiga, keempat. Supaya mengembalikan, dia ikut judul, akibatnya berodol saudaraku. Ya, stop borrowing money, number one. Kedua, home power. What do you have in the house? Kalau tidak punya apa-apa, lihat yang di dalam kita. Di dalam kita ada sumber yang tidak pernah habis. Amin. Haleluya. Home power. What do you have in the house? Ya cuma minyak sedikit. Nabi ini dan istrinya pasti punya reputasi baik. Karena dia meminjam bejana dari tetangganya, maka semua meminjamkan. Bukan pinjam uang. Ya saudaraku, banyak orang berpikir cari hutangan yang lebih tinggi bunganya. Yang ketiga, jangan cerita pada semua orang. Carilah man of wisdom. Dia berkata, Elisha, cari hamba Tuhan yang diurapi. Amin. Mereka memberikan wisdom kepadamu. More than money. Haleluya. Yang terakhir, act on faith. Act on God's word. Bertindak atas firman-Nya. Saya berikan satu kesaksian. Satu hari ada satu keluarga, suaminya ninggalin utang. Dan itu tahun 85, sekitar tahun 85 saya masih ingat. 84, 85, utangnya 350 juta rupiah. Rumah dijual, kantor dijual, tidak bisa menutup saudaraku. Satu kali ada seorang pengkhotbah berkhotbah berapi-api. Dia berkata begini, hutang dosa dibayar oleh Yesus. Tapi hutang uang dibayar oleh anak cucu kita. Saya marah sekali saudaraku. Kamu berhenti khotbah. Sebelum saya koreksi apa yang kamu ajarkan. Hutang kok dibayar anak cucu. Itu orang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini. Jangan berhutang pada siapapun kecuali mengasihi. Bayarlah pajak kepada yang menerima pajak. Bayarlah cukai kepada yang menerima cukai. Berikan hormat kepada orang layak mendapat hormat. Saudara yang kasih, umat Tuhan itu adalah umat yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Dan saudara lihat itu, saya berikan kesaksian. Pada saat itu saudaraku, kedua putranya yang ada di luar negeri harus pulang. Karena tidak bisa membiayai lagi. Ibu ini pergi kepada bank yang memberikan pinjaman. Dan waktu itu sama seperti itu dikatakan. Kalau tanggal 23 Desember kamu tidak membayar lunas, semuanya akan saya sita. Ini sudah peringatan terakhir. Dan ibu itu ketakutan bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Minta tolong Yesusmu. Yang penting bayar hutangmu. Belakangan ini ada banyak orang yang terlibat dengan pinjol pindar. Membuat pernyataan di sosmed. Jangan bayar hutang. Setuju?
Orang fasik tidak bayar utang. Anak Tuhan bisa bayar utang. Amin. Dan mau bayar utang. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Dan firman Allah berkata, bayar hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, bukan sisanya. Tadi terjemahan agak keliru. Hiduplah dari lebihnya. Rencana Tuhan, hiduplah dari lebihnya. Mau? Amin. Pada saat itu saudaraku, ibu janda itu lalu ada 4 anaknya. Yang tertua seorang wanita, lalu 3 putranya. Dan yang paling kecil itu baru SMA kelas 2. Saya bilang, Tuhan, ini bejana kosong. Hamba minta, saya tanya ibu itu, what do you have in the house? Home power. Bukan utang lagi. Jangan cari utangan lagi. Dia bilang, ya ada usaha home industry kecil. Yaitu membuat trafo untuk TL. Zaman dulu belum ada LED seperti gini ya. TL itu ada, yaitu trafonya dia buat dengan digulung. Manual, saudara. Itu cuma ada itu, saudaraku. Harus membayar 350 juta akhir tahun. Dan pada saat itu saya tumbangkan tanah mereka. Saya bilang, Roh Kudus yang ada di dalam diri hamba, Tuhan berkati keluarga ini. Sebab janji Tuhan bahwa sebagai para janda yang hidupnya benar, Tuhan adalah suaminya. Dan bagi anak-anak piatu yang tidak berbapak, engkau adalah bapaknya. Saya cuma hambamu, aku tembangkan tangan atas mereka. Saudara, apa yang terjadi? Yang di luar akal saya, anak paling kecil panggilannya Sinyo. Si Sinyo ini, saudaraku, dia pinjam baju batik bapaknya dan minta, yaitu mereka biasa, saya terangkan aja instansi ini, PJKA. Perusahaan besar kan? Dia minta proyek dari PJKA. Pakai baju batik bapaknya. Kok anehnya, kok bisa dipercaya, saudaraku. Dan dia mengerjakan dengan baik. Dan sementara mereka menggulung kabel itu, saudaraku, sebelum 23 Desember mereka bayar lunas. Dan saya bersaksi pada saudara, jangan tepuk tangan dulu. Ini baru separuh. Direktur bank itu saya ketemu di Amerika, saudaraku, sudah bertobat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika orang berkata, di mana Allahmu? Katakan, Allahku ada di sorga. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di mana si Sinyo itu? Kapan tuh ketemu saya di Bali. Saya diundang makan di restoran Japanese paling mahal di Bali. Dan bukan cuma itu, dia sekarang jadi pengkhotbah, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia wakil gembala di sebuah gereja besar. Ajaib kan Tuhan kita. Ya, karena itu jangan ada yang putus asa. Jangan ada, saudaraku, saling menyalahkan. Terjadi percekcokan di antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Karena itu, saudaraku, kalau ibadah disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Saya mau cerita sedikit tentang 2 Raja-Raja 4 mulai ayat 8. There is a great woman. Saya yang diterjemahkan bahasa Indonesia, perempuan kaya. Di daerah Sunem. Sunem itu artinya quietly. Orangnya tenang, saudara. Ada orang berkata, kenapa orang Jepang tuh jarang marah ya? Ya, dibanding yang dari China atau yang lain. Karena katanya di sana banyak sulfur, banyak gunung berapi. Siapa bilang Indonesia banyak gunung berapi, suka ngamuk juga, saudaraku. Bahkan bahasa Melayu amuk itu masuk bahasa Inggris, saudara. Tetapi yang jelas, kalau ada Roh Kudus, ada berkat luar biasa. Lalu dia berkata pada suaminya, sesungguhnya hamba Tuhan yang suka lewat di depan di daerah kita itu adalah hamba Tuhan yang kudus. Saya rindu dalam hidup saya cuma dikenal sebagai hamba Tuhan yang kudus. Bukan hamba Tuhan yang populer, bukan hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saudaraku, dia invest di dalam pekerjaan Tuhan. Dia bangunkan sebuah tempat tinggal, sebuah villa kecil, sebuah kamar untuk Elisha. Sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah pelita. Tempat tidur untuk istirahat,
kursi untuk berpikir, meja untuk kerja, pelita untuk belajar. Amin, saudaraku. Dan kemudian saudaraku, kenapa yang suaminya ini bukan nabi? Dia seorang pengusaha yang beda umur cukup jauh, sudah tua, saudaraku, dan mereka tidak punya anak. Pada saat itu Elisha memanggil hambanya itu Gehazi. Bagaimana dengan ibu itu yang begitu murah hati pada kita? Suaminya udah tua. Dan dia sendiri tidak punya anak. Dipanggil oleh Elisha. Ibu telah begitu bersusah-susah bagi kita. Apa yang bisa kubicarakan kepada raja atau kepada panglima? Seorang hamba Tuhan punya akses luar biasa, saudaraku. Karena saudaraku hebat sekali, lebih dari Mossad, saudaraku, yaitu Elisha ini. Dia bisa mendengar apa yang dikatakan Raja Aram di atas di tempat tidurnya. Dia begitu diurapi oleh Tuhan. Tapi jawaban ini, saudaraku, kata ibu itu, wanita Sunem ini berkata, aku ini tinggal yaitu di tengah kaumku. I was dwell among my people. Artinya cukup, saya tidak perlu apa-apa lagi. Di sini kita melihat sekali lagi kecerdasan rohani, tidak ataupun urapan atau pangkat apapun tidak sejalan dengan kecerdasan finansial, saudara ya. Firman Allah mengatakan dengan demikian. Dan saya ketemu banyak orang yang melayani Tuhan tapi meninggalkan utang. Itu salah besar, saudaraku. Ya, karena orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya, bukan warisan utang. Amin. Dia seorang pekerja biasa, tapi bagaimana Tuhan melimpahkan dia. Dan kita tahu dalam 2 Raja-Raja 4 ini putranya sempat mati, tetapi dibangkitkan oleh Elisha. Saudara, wanita ini penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan putranya ditaruh di atas tempat tidur daripada Elisha. Saya mau beritahu saudara, kita menentukan masa depan kita sendiri. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Orang yang bergaul dengan orang yang cepat marah akan terkena jerat karena biasa dengan tingkah lakunya. Malanglah orang yang bergaul dengan orang bebal. Saudara yang kasih, apa masalah daripada nabi yang pertama itu? Buat saya itu namanya penyakit juru selamat. Yesus itu juru selamat, bukan kita. Amin. Yesus juru selamat, bukan kita, saudaraku. Dan hamba Tuhan ini dia nanggung hutang temannya. Dan akibatnya luar biasa. Tetapi Tuhan tidak tutup mata. Tuhan Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah ganti dengan Abba, sebab dia Bapa kita ya. Haleluya. Abba mengerti, Abba peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Abba peduli. Tenang sebentar. Banyak daripada kita, Tuhan cuma ngurus urusan besar. No. What do you have in the house? Saya mau berikan satu ilustrasi. Berhenti hutang. Stop. Satu hari ada seekor keledai tua yang sudah dianggap tidak berguna lagi. Ngangkat beban sudah tidak bisa. Sudah rematik seluruh tubuhnya. Bahkan ngangkat tuannya pun tidak bisa. Keledai kan tunggangan, saudaraku. Dan saat itu tuan yang punya keledai ini bawa keledainya ke satu lubang, yaitu sumur yang tidak berair. Dia berkata, sorry ya, aku enggak tega nyembeli kamu. Dia dorong keledainya masuk ke sana. Cukup dalam, saudaraku. Lalu dia minta tolong orang-orang kamarnya, tolong sini. Kita kubur keledai tua saya. Mereka baskop mereka. Dan mereka mulai melemparkan tanah untuk mengubur keledai tua ini, saudaraku.
Tapi keledai Tuhan ini tidak berkata ini. Que sera, whatever will be. Enggak saudaraku, dia tidak mau mati, konyol saudara ya. Apa yang dia lakukan saudaraku? Yang dia lakukan adalah ketika tanah itu mulai di atas badannya, dia melemparkan ke kiri, ke kanan saudaraku. Dan ketika tanah itu dia naik ke atasnya makin lama makin tinggi. Dan dia keluar dari sana. Jangan bilang saya mirip keledai. Tetapi yang banyak dilakukan kita adalah menggali kuburan kita. Cari yang utangan lebih banyak, lebih tinggi bunganya. Apa yang sudah lakukan? Kita kalah dengan keledai itu. Kita mengubur diri kita. Tetapi hari ini stop borrowing money. Percaya kepada Tuhan. Act on His word. Cari man of wisdom. Jangan saudaraku percaya pada semua perkataan yang di luar sana. Sebab Tuhan adalah sumber segala hikmat dan kekuatan dan kuasa. Tepuk tangan bagi Dia. Amin. Ada dua wanita. Yang satunya saudaraku, berapa banyak saya percaya? Hemat pangkal kaya. Siapa percaya hemat pangkal kaya? Tidak. Hemat pangkal pas-pasan. Tuhan tidak janji pas-pasan. Kerajaan Allah bukan kerajaan pas-pasan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berlimpah. Oh, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi anak manusia datang memberikan kembali hidup yang berkelimpahan. Yang percaya tepuk tangan bagi Dia. Sekali Yesus, bagi berdiri, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan makanan dan pakaian cukuplah. Karena itu ketika saudara habis ini kita langsung nyerbu mall yang ada tulisan sale. Loh saudaraku, akhirnya saudara beli barang yang saudara tidak perlu. Amin. Karena itu saudaraku minta Tuhan rasa cukup. Coba semua pegang hatinya. Sebab ibadah disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang sangat besar. Haleluya. Bapak-bapak berdoa, Tuhan firman-Mu sudah disampaikan. Jangan sampai terjebak konsumerisme. Jangan terjebak cinta uang, tetapi cinta akan Tuhan. Dan pekerjaannya kita belajar dari perempuan Shunem ini. Dia bergaul dengan orang-orang suci. Dia bergaul dengan orang-orang benar. Dan dia invest di dalam pekerjaan Tuhan. Akibatnya anaknya dibela oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kita tinggalkan warisan. Warisan karakter, legacy yang baik. Dan tidak ada yang hidup di dalam hutang. Orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Anak cucunya diberkati. Amin. Saya percaya, tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Kau Allah, Kau
dahsyat buat Allah kita. Kau Raja, Kau Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Terima kasih buat jalan-jalan yang Kau tunjukkan pada kami hari ini. Terus Tuhan meteraikan firman-Mu atas hidup kami. Terima kasih, ini waktunya kami memberi dengan sukacita. Sambil mengucap syukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Melalui hamba-Mu, Pendeta Timotius Arifin, dalam pengembalaannya di GBI Rock Ministry Tuhan. Biar Tuhan berkati beliau, berkati pelayanannya dalam gerejanya Tuhan. Menjadi berkat bagi gerejanya, bagi Bali, bagi seluruh Indonesia di kota-kota ini Tuhan. Juga bagi seluruh bangsa Tuhan, Kau pakai beliau lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan, hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk gembala sidang kami, Pastor Niko beserta Bu Hermin Tuhan. Biar Tuhan juga sertai hamba-Mu ini. Sertai berikan hikmat, pengetahuan, akal budi, kerendahan hati Tuhan untuk tetap melayani Engkau. Biar visi dan misi-Mu ada untuk gereja ini. Gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Kuatkan kakinya Tuhan, berikan kesehatan selalu untuk Pastor Niko Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Billy, Bu Milka, Brian dan Jenis. Perlindungan-Mu ada Tuhan atas keluarga ini. Tuhan mengasihi keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kaki hamba-Mu melangkah, Tuhan akan selalu sertai. Tuhan akan selalu melindungi. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biar pelayanan kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Dan kami percaya ada unity, ada kesatuan hati, ada selalu kasih sayang di antara keluarga Tuhan. Saling mengasihi Tuhan antara anak dengan orang tua. Semuanya Tuhan satukan. Dan akan ada berkat yang tercurah atas keluarga ini Tuhan. Diberkati dalam marketplace, diberkati dalam bisnisnya, diberkati dalam pendidikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami angkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kota Jakarta di tempat kami mencari nafkah. Kota di tempat kami lahir. Juga kota-kota di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan akan berkati airnya, Tuhan akan berkati tanahnya, dan Tuhan akan berkati masyarakat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati pemerintahan yang ada untuk memimpin bangsa ini. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan dan percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Happy Sunday, God bless you.